Kepanjangan dari apa? Frame. Yang bawah nama lainnya adalah frame. Ini bisa juga dikatakan frame atau lurus sama pada dengan contoh. Bahwa kemana di sini? Sekarang kita adalah dengan F. Jadi rumusnya juga sama. X maksimum. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari nanti adalah mengenai hamalan. Hamalan itu kita harus menyebutkan suatu terlebih dahulu karena hamalan itu adalah bisa dimulai dari wakil. Wakil tiga kurangi wakil tiga dikurangi wakil ya. Tambahan itu disingkat dengan tiga adalah tiga dikurangi satu. Ingat ya dari wakil bagaimana? Kemudian tambahannya yaitu mengenai simpanan kuartil. Dinamakan apa simpanan ide. Bagaimana cara mencari simpanan kuartil? Saya pasal ya. Kalian berikan pertanyaan. Ini bagaimana? Nilai di kolom 2 nilai yang C timbangan kuartil. Timbangannya adalah tinggi. Mulai dari yang pertama, Ring-nya tadi adalah apa tadi? X maksimum dikurangi X minimum. Jadi X maksimum dikurangi X minimum. Nilai yang mana? Nilai yang paling besar berapa? 10. Nilai yang paling kecil? 5. Berarti ring-nya 10 dikurangi 1. Orang kalian yang C tambahan atau hal. Berarti kita harus mencari apa? Kuartil berapa? Kuartil 1 dan kuartil 1 dan kuartil. Masih ingat rumusnya kuartil? Rumusnya kan ini ya. Ini adalah data atau ini
Dari lawan lain di sini satu, dari sama dengan kata satu, lalu n-nya adalah 40 tambah 60 dibagi 4. Data 41 dibagi 4. Apa itu? 40 jadi 10,1 dibagi 4. Benar? 10,25. Berdasarkan persamaan. Berarti sekarang penyelesaiannya kita menggunakan interpolasi linier. Ya. Kita menggunakan interpolasi linier. Jadi kita cari data ke 10 ditambah desimalnya dari 0,25 dalam bentuk data ke 10 tambah 1 dikurangi data ke 10. Setelah kita cari data ke 10 dari tabel ini. Berarti ini memang ada 4 data. Berarti data ke 10 nilainya berapa? Ini tambah 0,25 kali data ke 11. Sama ini tadi 10 ya. Data ke 11 di bawah ini. Jadi dari 10 tambah 8, 18. Berarti 11 kali 10. Berarti nilainya berapa? Itu dikurangi secara 10, 6. Jadi 6 ditambah 0,5 kali 8. Berarti 6,2. Itu pilihan. Tidak ada lagi tidak. Jadi dalam rumusnya tetap sama. Berarti data ke 3 dalam bukan 10 ditambah. Berarti data ke ini tadi 41 dibagi 4 tadi berapa? 10,25 berarti 3 kali 10,2. Jadi data ke berapa? 30, sehingga kita cari data ke pakai interpolasi linier juga 30 ditambah tadi data ke 30 tambah 1 kurangi data sama dengan data ke 20. Jadi dua, jadi 10, data 30, pas jadi 30, berarti dapat 8. Jadi tanggal 0,75, data ke 21, karena nilai 30, berarti 21 sedikit. Jadi nilainya ada kurangi berapa itu? Bahkan tambah 0,25 dengan 8, itu kiri ke berarti saya sama dengan akan menjadi berarti 1 8,25 dikurangi 6,2 hasilnya adalah bahwa 50 atau 2 adalah ramalan. Yang kedua kita cari simpangan wajib atau IG. Apa rumusnya? Setengah kali ramalan. Yang adalah IG atau simpangan wajib.
Nanti setelah dari berapa? Dua setengah. Setelah 1,2. Jadi dari gambar tadi bisa kita peroleh kalau nilainya 6, kemudian kemudian tinggal jadi ini ada yang ini bertanya, ada yang berbeda. Apa yang ditanyakan bahwa berbeda? Jadi kalian berkorban soal diulang berulang nomor 3. Enggak kayak yang nomor 3. Perintahnya sama dengan yang nomor 4, yaitu kalian dari jangkauan, langgaran, dan timbangan wakil. Tak mampu tenang. Kalau ada yang nanti berapa ada bagian yang dari semua nanti kita membantu. Biasanya juga dari mulai lagi.
Dimas Aji, Esa, Rani, bisa diberikan ke depan.
Halaman berapa? Nomor 3. Jadi yang kalian kerjakan ulang 10 nomor 1, soalnya mencari ketiga ini tadi, dan juga ulang 11 nomor 3. Perintahnya sama. Selain kamu kerjakan tadi, kalian pelajari ada ditutup dari simpangan kata-kata di halaman 69 dan 3 di halaman 72 ragam dan simpangan kalku. Pelajari jangkauan, hafalan dan simpangan wakil, tetapi ada catatan di sini tadi yang dicari kalau masih X9, ini maksudnya adalah data ke 9, bukan hasilnya 9. Jadi dicari data ke 9 di soal itu nilainya berapa? Gitu ya. Untuk yang ini juga data ke 27, bukan hasilnya 27. Dicari di soal, di tabel. Data ke 27 itu nilainya itu baru hasil. Dan kalian lihat antara contoh dengan yang kalian kerjakan tadi kan bisa sederhana yang kalian kerjakan. Apa masalahnya? Apa perbedaannya? Tidak desimal. Jadi hasilnya data ke berapa ini kan bulat punya kalian yang kalian kerjakan. Yang contoh tadi hasilnya ke sama. Sehingga mencari datanya nilai ke berapanya itu harus memakai interpolasi linear. Jadi mengerti ya perbedaannya? Ini ada yang mau menanyakan? Kalau tidak, soal yang saya tunjuk tadi tolong dikerjakan dengan baik dan dipelajari materi berikutnya. Apa tadi yang dipelajari? Simpangan kata, ragam, ya simpangan dipelajari untuk pertemuan yang kalau tidak ada pertanyaan untuk materi ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusmania Afifah Nur, NIM 1932-1988 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai problematika pembelajaran matematika yang ada dalam video tersebut. Nah, sebelumnya di video itu dibuka dengan penjelasan dari guru yang akan menjelaskan mengenai hal yang akan dilakukan selama pembelajaran atau kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran di kelas. Nah, dimulai dari guru itu menyuruh siswa untuk membuka LKS dan menyuruh siswa untuk mengamati terkait materi mengenai ukuran penyebaran data yang akan dibahas di kelas hari itu. Nah, setelah siswa mengamati materi yang ada di LKS tersebut, kemudian guru itu mulai menjelaskan materi itu di papan tulis dan sesekali itu memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, di sini itu saya rasa guru memberikan umpan berupa pertanyaan atau pertanyaan yang cukup ringan, itu diharapkan siswa mampu itu dari pertanyaan tersebut itu diharapkan mampu memberikan impact supaya siswa itu lebih aktif berada di dalam kelas. Nah, selama melontarkan pertanyaan itu, saya amati banyak siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan guru.
Dan dalam proses penjelasan materi itu, guru memberikan materi secara utuh, yaitu mulai dari menjelaskan maksud dari materi pokok, yaitu ukuran penyebaran data, kemudian dilanjutkan dengan memberikan pengertian mengenai jangkauan dan memberikan rumusnya, kemudian memberikan penjelasan mengenai hamparan dan memberikan rumusnya, kemudian memberikan pengertian mengenai simpangan dan memberikan rumusnya. Nah, dalam memberikan rumus itu, guru juga memberikan keterangan dari isi rumus tersebut. Nah, setelah guru memberikan materi, kemudian guru itu membahas mengenai salah satu contoh soal yang ada di LKS. Nah, dalam membahas soal itu, guru juga melakukan hal yang sama seperti guru menyampaikan materi, yaitu guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan ringan untuk memancing siswa supaya lebih aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah memberikan contoh soal yang ada di LKS, kemudian guru mulai memberikan tugas kepada siswa, yaitu mengerjakan soal yang ada di LKS. Nah, dalam memberikan tugas tersebut, ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang cukup besar, di mana siswa itu mulai berpikir dalam memecahkan masalah, mencoba mengerjakan soal yang diberikan, kemudian juga saling berkomunikasi dengan teman dalam menyelesaikan masalah, juga memberikan siswa untuk berpikir kritis, dan kemudian juga menanyakan kesulitan yang dihadapi dari siswa tersebut. Nah, dari kegiatan pengerjaan soal itu dimulai, guru itu mempersilahkan siswa untuk mengerjakan dengan kemampuan sendiri tanpa membatasi pekerjaan tersebut. Jadi di sini itu siswa diberikan kesempatan untuk dapat bertukar pikiran dengan temannya, baik teman sebangku ataupun teman luar bangku. Nah, setelah diberikan beberapa waktu siswa untuk mengerjakan soal, itu guru mulai mengamati ada beberapa siswa yang mengerjakan secara mandiri, dan ada juga siswa yang mengerjakan dengan saling bertukar pikiran dengan temannya atau hanya sekedar menanyakan maksud dari masalah yang dihadapinya. Nah, dari hal tersebut, guru itu mulai berkeliling untuk melihat sejauh mana proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini itu guru mulai melakukan kegiatan scaffolding, di mana guru mulai memberikan pertanyaan seperti adakah kesulitan yang dihadapi, kemudian bagaimana mendapatkan ini, dan pertanyaan lainnya. Nah, ketika guru menemukan sebuah kesalahan yang dari pekerjaan siswa itu, guru juga memberikan arahan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, dari kegiatan yang dilakukan guru tersebut itu membuat siswa mulai terbuka dan memberikan respon, yaitu berupa timbal balik seperti menanyakan ulang terkait masalah yang dihadapi ataupun menjawab dengan iya, dan mereka mulai berpikir untuk menemukan hasil jawaban yang lebih benar dari arahan yang telah diberikan dari guru. Nah, dari yang saya amati di sini, siswa masih kesulitan dalam menentukan letak dari data dan jumlah yang harus dimasukkan dalam rumus. Namun, yang saya amati dari penjabaran guru selama memberikan materi tadi,
itu sebenarnya guru sudah memberikan bagaimana nilai tersebut dapat didapatkan dan juga sudah memberikan salah satu contoh soal tadi, yang mana sebenarnya jika diberikan contoh soal tadi itu lebih memudahkan siswa dalam menyelesaikan masalah untuk soal yang selanjutnya. Nah, pada saat diberikan soal yang dikerjakan sendiri itu ternyata masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menempatkan rumus dan pengisian nilai. Contohnya dalam menempatkan data ke berapa itu masih banyak siswa bingung harus melihat tabel yang mana dan angka yang mana. Nah, itu dapat dilihat di video yang mana saat guru mulai berkeliling untuk menanyakan terkait soal yang siswa itu bertanya dan kebingungan, tapi ada juga beberapa siswa yang sudah paham terkait rumus tersebut. Nah, setelah kegiatan scaffolding yang dilakukan guru selama berkeliling untuk memeriksa hasil siswa itu, kemudian mempersilahkan siswa untuk maju dan mengerjakan soal tersebut di papan tulis. Nah, setelah dikerjakan di papan tulis oleh siswa, guru itu mulai memberikan penjelasan satu persatu langkahnya dan memberikan sedikit arahan jika terdapat sebuah kesalahan. Nah, setelah kegiatan tersebut itu dilakukan, kemudian guru itu memberikan penegasan kembali terkait materi apa yang sudah dibahas mulai dari kegiatan awal pembelajaran sampai akhir tadi, dan kemudian juga memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah supaya siswa itu lebih lancar dalam mengerjakan soal mengenai ukuran penyebaran data tersebut. Nah, jadi dari kegiatan pembelajaran yang ada di kelas tersebut, itu saya menemukan beberapa problematika yang sudah saya jelaskan. Nah, problematika yang terjadi yaitu mulai dari kurangnya pemahaman siswa terkait diberikannya materi oleh guru di situ bisa dilihat dari bagaimana mereka mengerjakan soal secara mandiri dan ternyata mereka masih kesusahan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, kemudian guru memberikan kegiatan scaffolding tersebut itu merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan arahan kepada siswa untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan siswa merasa lebih paham ketika guru melakukan kegiatan scaffolding. Dan kegiatan scaffolding itu menurut saya lebih memberikan arahan kepada siswa terkait materi. Jadi siswa lebih tahu di mana letak kesalahan mereka dan di mana mereka harus bertindak untuk melanjutkan dalam mengerjakan soal tersebut. Sekian pembahasan mengenai problematika yang ada di dalam kelas, yaitu di SMA AN 1 Selaung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.